Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Sabila dengan PM 243510317. Jadi tujuan dibuatnya video ini adalah untuk mengenai tugas pemrograman web, yaitu belajar mandiri. Jadi di sini yang pertama tuh ada rig. Jadi aplikasi rig dibangun dari komponen adalah bagian dari UI yang terbuka pengguna yang memiliki logika dan tampilan sendiri. Sebuah komponen bisa sekecil tombol atau sebesar seluruh halaman. Komponen rig adalah fungsi JavaScript yang mengembalikan markup. Ini kodingannya. Setelah Anda mendeklarasikan MyButton, Anda dapat menyisipkannya ke dalam komponen lain. Oke, kalau misalnya udah ada MyButtonnya, bisa menyisipkan komponen lain. Perhatikan bahwa namanya MyButton diawali dengan huruf kapital, tandanya komponen rig. Nama komponen rig harus selalu diawali dengan huruf kapital, sedangkan tag HTML harus menggunakan huruf kecil. Ini huruf kapital, huruf kecil. Kata explore default kunci menentukan komponen utama dalam file. Jika Anda tidak familiar dengan beberapa bagian sintak JavaScript. Oke, kita lanjut ke menulis markup dengan JSX. Sintaks markup yang Anda lihat di atas disebut JSX, penggunaan opsional, tapi sebagian besar proyek menggunakan JSX karena kemudahannya. Semua alat yang kami rekomendasikan untuk pengembangan lokal mendukung JSX secara langsung. JSX lebih ketat daripada HTML. Anda harus menutupi tag seperti script. BR komponen Anda juga tidak dapat mengembalikan beberapa tag JSX. Anda harus membungkusnya dalam elemen induk bersama seperti div atau membungkus kosong. Seperti ini. Ini codingannya. Oke. Ini codingannya. Ini cuma pakai ini aja gitu. Menambahkan gaya, direct Anda menentukan kelas CSS dengan kelas name. Cara kerjanya seperti kelas wajib HTML. Oke, kelas namanya avatar gitu. Kemudian Anda menulis avatar CSS bentuknya dalam file CSS terpisah. Avatar ini dipisah nih, ini CSS. Ini berarti dalam CSS-nya. Di dalam avatar border radiusnya 50%. Anda tidak menentukan cara menambah file CSS dalam proses paling sederhana. Anda akan menambahkan link text style ke HTML Anda jika Anda menggunakan alat bantu pengembangan atau kerangka kerja. Konsultasi dokumentasinya untuk mempelajari cara menambahkan file CSS ke proyek Anda. Terus lanjut ke menampilkan data. JSX memungkinkan Anda memasukkan markup ke dalam JavaScript, tanda kurung kerawal, memungkinkan Anda untuk kembali ke JavaScript sehingga Anda dapat menyematkan beberapa variabel dari kode Anda dan menampilkan kepada pengguna. Misalnya ini akan menampilkan username. Nah, satunya itu username. Anda juga dapat mengubah atribut JSON menjadi JavaScript, tetapi Anda harus menggunakan kurung kawal bukan tanda kutip. Misalnya string class name sama dengan tanda kutip 2 avatar, diteruskan avatar sebagai kelas CSS, tapi nilai variabel si src sama dengan kurung kawal user image URL. JavaScript dibaca terlebih dahulu user image URL, lalu nilai tersebut disertakan sebagai CSS tersebut. Kayak gini ya. Jadi Anda juga dapat memasukkan ekspresi lebih kompleks di dalam tanda kurung kawal JSX, misalnya penggabungan string. Nah, sini kan kurung kawalnya itu di penggabungan string gitu. Pada contoh di atas, style bukan sintaks khusus, melainkan kurung kawal objek biasa di dalam style tanda kurung kawal JSX. Anda dapat menggunakan style atribut ini ketika gaya Anda bergantung pada variabel JavaScript. Contohnya rendering bersyarat. Direct tidak ada sintaks khusus untuk menulis kondisi. Sebagai gantinya, Anda akan menggunakan teknik yang sama seperti yang Anda gunakan saat menulis kode. JavaScript biasa misalnya Anda dapat menggunakan pernyataan if untuk menyatakan JSX secara kondisional. If else sama kayak ya kayak gitu, kayak gini contohnya. Seperti ini contohnya. Jika Anda lebih memiliki kode yang lebih singkat, Anda dapat menggunakan operator kondisional tidak seperti if, operasional yang bekerja di dalam JSX.
Jadi ini untuk operator kondisionalnya. Jika Anda tidak memerlukan else cabang, Anda juga dapat menggunakan sintaks logika dan yang lebih singkat. Nah, kayak gini. Dan semua pendekatan ini juga berfungsi untuk menentukan atribut secara kondisional. Jika Anda tidak terbiasa dengan beberapa sintaks JavaScript ini, Anda dapat mulai dengan selalu menggunakan if else. Jika menambahkan daftar, Anda akan menggunakan fitur JavaScript seperti for pengulangan fungsi array map tanda kurung 2 untuk merendar daftar komponen. Sebagai contoh, anggaplah Anda memiliki serangkaian produk, data produknya. Terus produk setelah cabang ID-nya 1, ID-nya 2, ID 3 gitu. Di dalam komponen Anda, gunakan map dalam kurung fungsi untuk mengubah array produk menjadi array li item. Jadi kalau misalnya kita pakai map, jadi itu dia pakai li key, produk ID, produk detail, li, terus ya list item UL. Perhatikan bagaimana list sebuah key atribut key untuk setiap item dalam daftar. Anda harus memberikan string atau angka yang secara unik mengidentifikasi item tersebut di antara item lainnya. Biasanya kunci harus berasal dari data Anda seperti ID basis data. Menggunakan kunci Anda untuk mengetahui apa yang terjadi jika Anda kemudian menyimpan, menghapus atau menyusun ulang item. Ini produk data. Kalau produk proof menggantikan zakrian gitu. Jadinya outputnya akan jadi kayak gini. Ini kan kita udah create kayak gitu. Terus lanjut ke menanggapi peristiwa. Jadi kita lanjut ke selanjutnya saja. Di sini ada VT ya. Sini itu VT kata dalam bahasa Prancis untuk cepat diucapkan. Vite seperti Vite adalah alat bantu pengembangan yang bertujuan untuk memberikan pengalaman pengembangan yang lebih cepat dan efisien untuk proyek web modern. Alat ini terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama itu ada server pengembangan yang menyediakan peningkatan fitur yang kaya dibandingkan modus S asli. Misalnya hot module replacement HMR yang sangat cepat. Perintah build yang menggabungkan kode Anda dengan roll down yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk menghasilkan aset statis yang sangat optimal untuk produksi. Ini cara. Oke, lanjut ke tadi sampai sini kan. Fed memiliki pendirian yang kuat dan hadir dengan pengaturan default yang masuk akal sejak awal. Fed juga sangat mudah diperluas melalui API plugin dan API JavaScript-nya dengan dukungan pengetikan penuh. Oke. Jadi Fed mengasumsikan bahwa browser modern digunakan. Ini berarti browser tersebut mendukung sebagian fitur JavaScript dan CSS terbaru. Nah, kita langsung saja ke GreatFit adalah alat untuk memulai proyek dengan cepat dari tempat dasar untuk kerangka kerja populer. Ini oke. Ini cara menginstal Fed. Ini masih. Ini ada oke, di sini ya. Jadi pada tingkat paling dasar, pengembangan menggunakan Fed tidak jauh berbeda dengan menggunakan server Fed statis. Namun Fed menyediakan banyak peningkatan dibandingkan impor ISM bawaan untuk mendukung berbagai fitur yang biasanya terlihat pada pengaturan berbasis bundler. Penyelesaian dependensi dan bundling NPM. Impor ES bawaan tidak mendukung impor modul langsung seperti berikut. Impor some method from my div. Impor di atas akan menimbulkan kesalahan di browser. Wait akan mendeteksi impor modul tanpa isi. Seperti itu di semua file sumber yang disajikan dalam melakukan hal berikut. 1. Lakukan probuilding untuk meningkatkan kecepatan pemuatan halaman dan konversi modul Common.js atau UMD ke SM. Langkah
Prabuilding dilakukan dengan rolldown dan membuat waktu cold start feed jauh lebih cepat daripada bundler berbasis JavaScript manapun. Yang kedua, ubah import menjadi URL yang valid. Nih, contohnya kayak gini, agar browser dapat mengimportnya dengan benar. Dependensi di charge dengan sangat ketat. Feed menyimpan permintaan dependensi melalui header HTTP. Jadi, jika Anda ingin mengedit atau mendebug dependensi secara lokal, jadi itu langkah-langkah di sini. Nah, pertama itu ada penggantian modul panas. Feed menyediakan API HMR melalui ESM Native Framework. Dengan kemampuan HMR dapat memanfaatkan API untuk APL untuk memberikan pembaruan install dan tepat tanpa memuat ulang halaman atau menghapus status aplikasi. Feed menyediakan integrasi HMR pihak pertama yaitu V Single File Component dan Reverse. Terdapat juga integrasi resmi untuk break melalui. Perlu diingat bahwa tidak perlu ngatur. Yang selanjutnya ada TypeScript. Feed mendukung import .ts. File ini secara langsung tanpa perlu konfigurasi tambahan. Jadi perlu dicatat, Feed hanya melakukan interpolasi pada .ts file, tidak melakukan pengecekan tipe. Feed berasumsi bahwa pengecekan tipe telah ditangani oleh ide dan proses build Anda. Tugas Feed adalah mengubah modul sumber Anda menjadi bentuk yang dapat dijalankan di browser secepat mungkin. Untuk itu, merekomendasikan memisah pemeriksaan analisis statis dari pipeline transformasi. Feed. Jadi berlaku untuk memeriksa analisis statis lainnya seperti ESLint. Untuk build produksi, Anda dapat menjalankan perintah sebagai tambahan di samping perintah build file. Dalam pengembangan, jika Anda membutuhkan lebih dari sekadar petunjuk ide, kami sarankan untuk menjalankan ini dalam proses perpisah. Untuk gunakan Feed plugin checker jika Anda lebih suka kesalahan tipe dilaporkan langsung di browser. Feed menggunakan OXC transformer untuk mentranspilasi TypeScript menjadi JavaScript yang lebih cepat daripada vanilla TSC dan pembaruan HMR dapat dijamin di browser dalam waktu kurang dari 50 menit. Jadi Feed menghormati beberapa opsi dalam dan mengatur OXC transformer yang sesuai untuk setiap file. Feed menggunakan ada di directory itu terdekat jika itu JSON berisi referensi bidang. Feed akan menggunakan file konfigurasi yang terujuk yang memenuhi bidang include dan exclude. Lanjut. Jadi tipe default Feed adalah untuk API Node.js-nya. Untuk menyaksikan lingkungan kode sisi klien dapat dalam aplikasi Feed dapat menambahkan file klien ini compare aplikasi dalam. Jadi kita begini biar kita bisa menyesuaikan lingkungan kode di sisi klien aplikasi Feed. Kita lanjut. HTML berada di bagian depan pada tengah proyek Feed, berfungsi sebagai titik masuk untuk Anda sehingga memudahkan membuat aplikasi satu halaman dan multiple halaman. Jadi, jalankan server pengembangan Feed di directory saat ini. Feed dev dan Feed server adalah alias untuk Feed. Ini ada opsinya, host, browser, dan lain-lain sebagainya. Jadi Feed build ini dirancang untuk produksi Feed build root. Ini ada opsinya segala macam. Yang lainnya itu ada Feed optimis. Dependensi prabuild tidak digunakan lagi pas prabuild berjalan secara otomatis dan tidak perlu dipanggil lagi. Lanjut. Ini Feed preview itu lakukan peninjauan lokal pada versi produksi. Jadi itu jangan digunakan sebagai server produksi karena tidak dirancang untuk itu. Ini lanjut ke menggunakan plugin. Feed dapat diperluas menggunakan plugin yang didasarkan pada antarmuka plugin rollup yang dirancang dengan baik dengan beberapa opsi tambahan khusus Feed. Ini berarti pengguna Feed dapat mengandalkan ekosistem plugin rollup yang sudah mapan sekaligus dapat memperluas fungsionalitas server pengembangan dan SSR sesuai kebutuhan. Jadi untuk menggunakan plugin tersebut perlu ditambahkan ke dalam dev dependencies project
dan disertakan dalam plugins array divid config.js. File konfigurasi, misalnya untuk menyediakan dukungan untuk browser lama, plugin resmi dapat digunakan. Ini kayak gini dia. Plugin selain itu juga menerima preset yang mencakup beberapa plugin sebagai satu halaman tunggal. Ini berguna untuk fitur kompleks yang diimplementasikan menggunakan beberapa plugin. Array akan diratakan secara internal. Plugin yang bernilai false akan diabaikan yang dapat digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan plugin dengan mudah. Feed bertujuan untuk menyediakan dukungan siap pakai untuk pola pengembangan web umum. Oke. Untuk kompatibilitas dengan beberapa plugin rollup mungkin perlu untuk memperlakukan urutan plugin atau hanya menerapkan pada saat pembuatan. Jadi itu menjadi detail implementasi untuk plugin FAT. Jadi dapat memperlakukan posisi plugin dengan pengubah enforce. Pre itu panggil plugin sebelum plugin inti FAT. Default itu jalankan plugin sebagai plugin inti FAT. Post panggil plugin setelah plugin build FAT. Jadi di sini. Ini. Oke, kita lanjut. Oke. Saya jalankan FAT dari baris perintah. FAT akan secara otomatis mencoba menyelesaikan file konfigurasi bernama FAT config.js dalam di dalam tersebut proyek. Perlu catat bahwa FAT mendukung penggunaan sintaks model S dalam file konfigurasi meskipun tidak menggunakan mode HTML asli. Misalnya type module di page.json dalam hal ini. File konfigurasi akan diproses secara otomatis sebelum dimuat. Anda juga dapat secara bisa ini. Jadi menggunakan roll down dah tadi. Kita lanjut yang terakhir. Node.js. Jadi Node.js itu lingkungan runtime JavaScript sumber terbuka dan lintas platform. Ini adalah alat populer untuk hampir semua jenis proyek. Jadi Node.js itu menjalankan mesin JavaScript v8. Ini dari Google Chrome di luar browser. Hal ini memungkinkan Node.js untuk memiliki performa yang sangat baik. Jadi Node.js jalan dalam satu proses tunggal tanpa membuat thread baru untuk setiap permintaan. Kita langsung ke contohnya aja ya. Contoh paling umum dari Hello World di Node.js adalah sebuah server web. Wow. Launchpad server, oke. Ini buat server. Customnya segini, portnya ini. Ke servernya kita membuat create servernya request. Requestnya status code-nya 200, reset headernya content type text plain. Terus SN-nya hello world. Server listen port hostname. Kalau server running atas hostname port. Jadi, untuk menjalankan cuplikan kode ini, simpan sebagai server JS file dan jalankan node server JS terminal Anda. Jadi kalau misalnya mau run ini, jalankan di terminal. Kode ini pertama-tama menyertakan HTTP modul Node.js. Node.js memiliki pustaka standar yang fantastis, termasuk dukungan kelas 1 untuk jaringan. Metode create server ini HTTP membuat server baru dan mengembalikannya. Server diatur untuk mendengar pada port dan nama host yang ditentukan. Ketika server siap, fungsi callback dipanggil. Dalam hal ini memberitahu kita bahwa server sedang berjalan. Setiap kali permintaan baru diterima, request event tersebut dipanggil dan menghasilkan dua objek permintaan dan kolom sebuah TTP incoming message object dan respon sebuah TTP server response object. Jadi kedua objek tersebut sangat penting untuk menangani panggilan HTTP. Yang pertama tuh memberikan data permintaan. Yang kedua itu digunakan untuk mengembalikan data ke pemanggil. Oke, kita lanjut. Seberapa banyak JavaScript yang perlu Anda ketahui? Jadi struktur inisial ekspresi. Kita lihat ke perbedaan antara Node.js dan browser.
Baik browser maupun Node.js menggunakan JavaScript sebagai bahasa pemrograman mereka. Membangun aplikasi yang berjalan di browser sangat berbeda dengan membangun aplikasi Node.js. Lepas dari kenyataan bahwa keduanya selalu menggunakan JavaScript, ada beberapa perbedaan kunci yang membuat pengalaman tersebut sangat berbeda. Dari perspektif pengembangan frontend yang banyak, ini aplikasi Node.js membawa keuntungan besar, kenyamanan memprogram semuanya, frontend dan backend dalam satu bahasa. Jadi, di browser, sebagian besar waktu yang Anda lakukan adalah berinteraksi dengan DOM atau API platform lainnya seperti Cookie. Dan di browser kita tidak memiliki semua API bagus yang disediakan Node.js melalui modul-modulnya seperti fungsionalitas atau sistem file. Perbedaan besar lainnya adalah bahwa di Node.js Anda mengontrol lingkungan, kecuali Anda membangun aplikasi sumber terbuka yang dapat diimplementasikan siapapun di mana saja. Anda tahu versi Node.js di mana yang akan Anda gunakan untuk menjalankan aplikasi tersebut dibandingkan dengan lingkungan browser, di mana Anda tidak memiliki kemewahan untuk memilih browser apa yang akan digunakan pengunjung Anda. Ini sangat nyaman. Ini berarti Anda dapat menulis semua JavaScript modern yang didukung oleh versi Node.js Anda, karena JavaScript berkembang sangat cepat, tetapi browser terkadang lambat dalam melakukan pembaruan. Kadang-kadang di web Anda terpaksa menggunakan rilis JavaScript yang lebih lama. Anda dapat menggunakan Babel untuk mengubah kode Anda agar kompatibel dengan IS5 sebelum dikirim ke browser, tapi di Node.js Anda tidak memerlukannya. Jadi perbedaannya tuh Node.js mendukung sistem modul CommonJS dan ES, sementara di browser tuh kita mulai melihat benar ES modul diimplementasikan. Jadi lanjut ke mesin JavaScript V8. V8 adalah nama mesin JavaScript yang menggerakkan Google Chrome. V8 inilah yang mengambil kode JavaScript kita dan mengeksekusinya saat kita menjelajah internet menggunakan Chrome. Jadi V8 itu adalah mesin JavaScript mengurangi dan mengeksekusi kode JavaScript, DOM, dan iPlatform di web lainnya. Jadi hal yang menarik adalah mesin JavaScript ini independen dari browser tempatnya dijalankan. Fitur utama inilah yang memungkinkan munculnya Node.js. V8 dipilih sebagai mesin yang mendukung Node.js pada tahun 2009 dan seiring dengan meledaknya popularitas Node.js, V8 menjadi mesin yang kini mendukung sejumlah besar kode sisi server yang ditulis dalam JavaScript. V8 ditulis dalam bahasa C++ dan terus ditingkatkan, bersifat portable dan dijalankan di Mac, Windows, Linux, dan beberapa sistem lainnya. Kita lanjut ke npm adalah pengelola paket standar untuk Node.js. Di paket npm menginstal, perbarui, dan mengelola unduhan dependensi proyek Anda. Dependensi adalah bagian kode yang sudah dibuat sebelumnya, seperti pustaka dan paket yang dibutuhkan aplikasi Node.js Anda agar dapat berfungsi. Jadi kalau misalnya menginstal semua yang dibutuhkan proyek di dalam modular file tersebut dan membuat file tersebut jika belum ada. Jika misalnya satu paket, npm install package name. Selain itu, sejak npm 5 perintah ini menambahkan dependensi package name ke package JSON file tersebut. Sebelum versi 5, Anda perlu menambahkan file tersebut. Seringkali Anda akan melihat lebih banyak file ditambahkan ke perintah ini. Save dev, no save optimal, no optional. Jadi sekalian dari beberapa bendera juga dapat digunakan. sf, d itu save dev, hi itu save optimal. Jadi perbedaan antar dependencies dan dependencies adalah bahwa yang pertama berisi alat pengembangan seperti pustaka pengujian, sedangkan kedua disertakan bersama aplikasi di lingkungan produksi. Jadi sedangkan untuk optimal dependencies, perbedaan adalah kegagalan build dependensi tidak akan menyebabkan instalasi gagal, namun program Anda bertanggung jawab untuk menangani kekurangan dependensi tersebut. Oke, kayaknya sekian. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.